Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wicahni Ramadanti dari Prodi Pendidikan Kimia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Saidah, SAG, MAG. Sejarah awal masuknya Islam di Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Dahulu, Kerajaan Ternate disebut dengan Kerajaan Gapi. Pada abad ke-14, dalam kitab Negara Kartagama karya MPU Prapanca tahun 1365 Masehi, menyebut Maluku dibedakan dengan Ambon, yaitu Ternate. Hal itu juga dapat dihubungkan dengan Hikayat Ternate yang antara lain menyebutkan Mueloka atau Maluku, artinya Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa turunan Raja-Raja Maluku, Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan berasal dari Jafar Sadik dari Sebelum masuknya agama di Kepulauan Maluku, masyarakat Maluku sudah mengenal semacam kepercayaan yang disebut agama asli. Agama asli atau kepercayaan asli ini pada umumnya adalah kepercayaan kepada animisme dan dinamisme. Selain itu, masyarakat juga sudah mengenal kepercayaan pada satu roh atau zat tertinggi yang menciptakan segala sesuatu. Pola kepercayaan lama ini masih tetap hidup pada penduduk di daerah-daerah pedalaman yang belum terjangkau oleh agama Islam dan agama Kristen. Pada abad ke-15, jaringan perdagangan Asia dengan Malaka sebagai pusat merupakan kawasan perdagangan yang canggih dan luas. Malaka tak hanya berperan sebagai sentra perdagangan Asia, Malaka juga dianggap sebagai pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Para pedagang asal Arab pada abad ke-14 telah membawa Islam ke Ternate. Walaupun begitu, kerajaan baru memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15. Kerajaan Ternate masuk Islam lebih awal disebabkan derasnya arus perdagangan yang sebagiannya diperankan pedagang Arab Muslim. Sebetulnya, jauh sebelum Islam datang, Samudra Nusantara telah dipenuhi oleh lalu lalang kapal layar. Hal ini dikarenakan di wilayah tersebut banyak tumbuh rempah seperti cengkeh dan pala. Kedua komoditi itu telah memikat para pedagang asal Arab untuk berkompetisi dalam arus perdagangan bersama dengan pedagang asal India dan Cina. Sejak diterimanya agama Islam di Kerajaan Ternate pada abad ke-15 oleh Kolano Kaichel marhum, maka Islam dianut semua lapisan masyarakat, bahkan diserap ke dalam kelembagaan kerajaan. Kerajaan Ternate dapat dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di bagian timur Kepulauan Indonesia. Sebagai kerajaan pertama yang memeluk Islam, Ternate memiliki peran yang besar dalam upaya pengislaman dan pengenalan syariat-syariat Islam di wilayah timur Nusantara dan bagian selatan Filipina. Bentuk organisasi kesultanan serta penerapan syariat Islam yang diperkenalkan pertama kali oleh Sultan Zainal Abidin menjadi standar yang diikuti semua kerajaan di Maluku. Pranata-pranata Islam telah dipadukan dengan lembaga-lembaga adat dan tradisi rakyat Ternate. Adopsi paling mendasar atas institusi Islam adalah penggantian predikat Kolano atau raja dengan sultan. Tokoh yang harus disebut karena jasanya mentransformasikan Islam ke dalam kelembagaan kerajaan adalah Zainal Abidin, Raja Ternate pertama yang mengganti predikat Kolano dengan sultan. Ia juga membentuk institusi Islam dalam struktur pimpinan tinggi agama Islam di bawah sultan. Zainal Abidin pula yang menciptakan kelembagaan baru dalam struktur pemerintahan, yaitu Hukum Botato dengan tugas hakim, sekaligus magistrate yang menjadi pembantu sultan. Munculnya 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiaraha atau Maluku Empat Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur,
Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichil Bukan. Pada masa Sultan Ba'abullah, kerajaan Ternate kemudian mencapai puncak kejayaannya. Di masa jayanya, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, bagian selatan dan kepulauan Filipina hingga kepulauan Marshall di Pasifik. Kemudian terjadi persaingan di antara kerajaan Ternate dan Tidore dalam hal perdagangan. Timbul dua persekutuan dagang, Ternate mendirikan Uli Lima, sedangkan Tidore mendirikan Uli Siwa. Uli Lima ini merupakan persekutuan 5 saudara yang meliputi wilayah Ternate, Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Kemudian Uli Siwa. Uli Siwa merupakan persekutuan dari 9 bersaudara yang dipimpin oleh Tidore yang meliputi wilayah Halmahera, Jailolo, bahkan sampai Papua. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Maluku ialah Portugis 1512 yang kemudian bersekutu dengan kerajaan Ternate. Jejak ini yang diikuti oleh bangsa Spanyol yang berhasil mendarat di Maluku 1521 dan mengadakan persekutuan dengan kerajaan Tidore. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tahun 1529 diadakan perjanjian Saragossa yang isinya bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina, dan bangsa Portugis tetap tinggal di Maluku. Kemudian Portugis mendirikan benteng Sao Paulo yang bertujuan untuk mengadu domba antara kerajaan Ternate dan Tidore. Hal ini telah disadari oleh Sultan Hairun. Kemudian Sultan Hairun meminta untuk mengadakan sebuah perundingan. Tetapi dalam sebuah perundingan tersebut, Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis. Hal ini menyebabkan rakyat Maluku bangkit melawan Portugis di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, yaitu putra Sultan Hairun. Keberhasilan rakyat Ternate di bawah Sultan Babullah dalam mengusir Portugis pada tahun 1575 merupakan kemenangan pertama pribumi Nusantara atas kekuasaan Barat. Karenanya, Buya Hamka memuji kemenangan rakyat Ternate ini dan telah menunda penjajahan Barat atas bumi Nusantara selama 100 tahun, sekaligus memperkokoh kedudukan Islam, dan sekiranya rakyat Ternate gagal niscaya wilayah timur Indonesia akan menjadi pusat Kristen seperti halnya Filipina. Terdapat bukti peninggalan dari kerajaan Ternate. Yang pertama ada Istana Kesultanan Ternate. Kemudian ada masjid tertua di Ternate. Lalu ada benteng Sao Paulo. Di Ternate sendiri banyak sekali benteng-benteng yang didirikan oleh Portugis. Maka dari itu disebut dengan kota 1000 benteng. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.